Tadi ngomong anaknya Clara gimana titipin. Waktu ini kan tante ngevlog Asia Market di Shin Okubo. Ini langganannya juga di sana. Jadi tante tadi nanya, di rumah itu masaknya kayak gimana? Ternyata suaminya suka pedas. Awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau, awalnya nggak bisa makan, Hmm, tapi tak kasih sedikit-sedikit. sedikit gitu ya, campurin lama-lama terbiasa kali ya, ala bisa karena biasa kan. Nah, terus lama-lama kayaknya kalau ada masakan yang ada cabai malah minta, Heeh. Ini kok nggak ada cabai, padahal orang Jepang. Jadi ya tante. Jadi ya tetap dikasih cabai kayak cabai rawit atau cabai merah, diiris, habis itu dikasih aja pakai sambal pakai kecap, udah tak kasih dimakan. Ya makan sama apa Iya, gitu. sama daging atau sama apa, sama ikan. Jadi syukur ya, jadi satu masakan di rumah. Iya, satu masakan. Bisa pedas gitu lah. Iya, puji Tuhan orang Jepang yang nggak mau neko-neko, maksudnya kan ada orang Jepang yang maunya ada 5 macam masakan dalam satu meja gitu kan. Tapi ya puji Tuhan suami nggak tipe seperti itu. Yang maunya simple, yang bisa dimakan, udah. Yokat. Itu juga suatu ini juga kan ya kemelut bagi orang yang berumah tangga sih. beda kebudayaan kan, gaya makan atau apa gitu. Tapi syukurlah kalau bisa apapun dicabein jadinya sekali masaknya. Iya. Nggak kayak tante sisihin dulu baru yang ini dicabein, sisihin dulu baru dicabein gitu. Iya. Ya tapi sekarang syukur juga udah ada Shin Okubo ya. Iya. Asia Market, mau cari apa aja udah. Langsung ke sana. Apa aja ada. Kayaknya tiap bulan pasti nyetok dari sana. Ya harganya ya memang lebih memang lebih mahal. Mau nggak mau ya. Ya pengen dibeli gitu kan. Kebutuhannya gitu. Jadi soal memasak nggak sabisi banget ya? Nggak kibishi lah ya. Nggak terlalu harus gini, harus strict, nggak kayak gitu. Dan rasa masakan Indonesia juga dapat terobati juga ya di sini ya, karena bahan-bahan juga udah ada. Yeay, terima kasih Asia Market. Iya, terima kasih sudah menemani kami di sini. Paling mahal kan 500 yen doang soalnya. Dari kemarin-kemarin tante ngobrol sama beberapa siapa, Bang Ingot, Richard, ada kantin di tempat kerja. Ada kantin? Aku bisa bilang kantin sih nggak kayak food court ya. Tapi murah? Iya, paling mahal itu 500 yen. Kenyang banget? Udah dapat seporsi nasi, daging, sup, sama teman-temannya ya, maksudnya kayak otsumami gitu. Enak? Enak. Jadi nggak pernah bawa bento? Nggak pernah. Jadi benar-benar gizinya juga terjaga ya, karena ada nasi, terus ada sayur juga ya. Jadi Clara tinggal bawa sambal aja dari rumah? Kadang juga udah disediain di situ, kayak bukan sambal sih, kayak saus gitu ya. Tapi pedas? Pedas. Oh. Kayak gitu. Enak ya. Ya dikasih kemudahan. Kalau karena dibandingkan daerah sini kan sekali makan gitu minimal itu 1.000 yen gitu kan. 1.300 lah sekarang. 1.300 plus beli kopi 1.500. Itu juga yang udah benar-benar agak lumayan jalan kaki. Agak jauh lah. Belakang-belakang gitu. Kalau di mallnya sendiri tuh paling murah itu 2.000 yen. Gitu. Bener. 2.000 yen itu 200.000 lah. Ya, sekali makan siang 200.000. Menurut aku mahal. Itu mahal. Teman-teman Clara di tempat kerja kebanyakan orang asing atau orang Jepangnya? 50% karena mungkin sekarang udah lebih global ya. Jadi kiri kanan tuh kadang-kadang ngedenger orang pakai bahasa Inggris juga udah biasa. Atau ngomong pakai bahasa Jepang juga udah biasa. Enak ya berarti ya. Malah sekarang kan lagi nanganin proyek yang di Indonesia juga. Jadi bahasa Indonesianya kedengeran juga. Jadi di meeting itu bener pakai bahasa Indonesia karena agak susah ya sesama orang Indonesia gitu kan. Takutnya pemikirannya apa gitu. Takut salah lah. Jadi lebih mending pakai bahasa ibu negara ya. Bahasa ibu bahasa Indonesia. Terus nanti setelah kelar meeting segala macam, laporan ke manajernya pakai bahasa Jepang. Jadi apa yang didiskusiin pakai bahasa Indonesia harus diterjemahin dulu dalam otak.
buat dalam bahasa Jepang. Terus ternyata mau minta tolong misalnya diskusiin sama teman satu tim yang nggak tahu bahasa Jepang, yang mungkin nggak ngerti bahasa Jepang gitu kan. Ya udah berarti harus membawa lagi yang bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ini ke bahasa Inggris. Jadi sekarang 3 bahasa kepake. Bagus loh daripada lupa. Iya sih. Mending kepake daripada lupa. Tapi sekarang jadinya bahasanya jadi kecampur-campur gitu. Ngerti. Mau jawab yes sama no, enggak itu mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang. Iya, kadang-kadang malah ini bahasa Jepangnya apa ya, atau ini bahasa Indonesianya apa ya gitu. Karena mungkin terbiasa bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu kan, tiba ditanya bahasa Indonesianya, aduh ini apa ya maksudnya gitu. Karena ya sekarang sih itu sih agak kendala, tapi ya so far nggak kenapa-kenapa. Jalan aja. Kebanyakan wanita tempat kerja? Enggak, kebanyakan itu cowok. Malah gak begitu. Sebenarnya sih tergantung departemennya ya. Kalau aku kan departemen IT ya. Jadi departemen itu sekitar ratusan orang kan. Iya, ada sekitar berapa ratus orang lah. Karena kan itu kan udah di mana-mana mencari yang branch juga. Di situ kebanyakan cowok ya. Jadi untuk engineer cewek ataupun yang staff cewek juga masih lebih banyak yang cowoknya sih daripada ceweknya. Punya pengalaman sampai bekerja yang seperti itu? Enggak. Dan sendiri orang Indonesia? Dulu sih sebenarnya 2 tahun yang lalu ada orang Indonesia. Satu tim juga, maksudnya bukan satu tim, satu departemen juga. Tapi udah pindah ke perusahaan lain. Dan sekarang tinggal Clara aja? Kayaknya sih ya, kayaknya ya. Maksudnya kalau di Jepangnya iya, tapi kan kita punya IT lokal kan di negara Indonesia, maksudnya di Indonesianya. Jadi orang Indonesia tetap ada sebenarnya di lokalnya, iya, tapi di kalau Indonesianya. Tapi kalau yang di sini ini ya Clara sendiri orang Indonesia. Jaya Indonesia. Jaya Indonesia. Ibu kita Kartini. Gitu. Apa ini? Kaget. Clara boleh cerita. Mungkin ya tante juga nggak pernah punya pengalaman melahirkan ya. Mungkin sedikit tidaknya ada perbedaan apa melahirkan di negara ini sama di Indonesia? Kalau pengalaman melahirkan aku belum pernah sebenarnya pengalaman melahirkan di Indonesia ya. Yang mungkin dengar dari teman-teman atau keluarga. Jadi pengalaman pertama melahirkan itu adalah pastinya sakit. beda maksudnya beda penanganan. Iya, beda penanganan di Indonesia dengan di sini gitu. Iya. Jadi kan kalau kita melahirkan itu kalau aku kemarin biaya melahirkan itu gratis. Nol semuanya. Iya, karena pertama kan dapat dari pemerintah ya. Dapat pemerintah sekitar 440.000 kalau nggak salah. Nah, dan itu langsung dibayarkan ke rumah sakit. Pas. Tapi ada beberapa yang apa kan, plus ada yang penambahan berapa gitu untuk vitamin segala macam. Nah, itu di cover sama asuransiku. Jadi kalau aku boleh bilang asuransi kesehatan di Jepang itu harus. Karena apa? Karena kalau nggak pakai asuransi mahal bayarnya ya. Iya. Makanya waktu melahirkan kemarin hanya tinggal nyiapin beberapa dokumen untuk disubmit, maksudnya dikasih ke asuransi ataupun ke pemerintah ya, atau ke rumah sakit dan ke rumah sakit. Dan habis itu udah kita langsung bisa pulang ke rumah tanpa bayar seperti itu. Nah, terus habis itu puji Tuhannya nggak tahu kenapa ya Tuhan kasih kesempatan untuk mengalami proses melahirkan itu di sini gitu kan. Biaya melahirkan juga ditanggung. Habis itu dapat dari tiap bulannya uang saku untuk anak juga. Ya walaupun kalau di kami itu masih sedikit dibandingkan yang lain, tapi ya setidaknya membantu. Banyak plus-plusnya ya. Iya, terus habis itu dapat voucher juga dari kelurahan untuk beli ini itu, beliin popok mainan. Tapi syaratnya
Nggak boleh susu ya? Harus ASI? Enggak Enggak juga. Jadi memang kayak, tapi tergantung kelurahannya ya. Kalau Tokyo dan dapat dari kelurahan kami tuh memang dapat gitu. Jadi kayak ada voucher, misalnya kita dapat 20.000 yen. Dan 20.000 yen itu ya bentuknya kayak voucher gitu, kita bisa belanjain untuk beli pakaian, beli popok segala macem gitu, bayi, mainannya atau apa gitu kan. Terus kemudian apa namanya, ada kadang-kadang ada campaign kayak promosi ya promo misalnya gitu kan, udah melahirkan gitu kan, kayak kayak ucapan selamat gitu, kita dapat lagi dari mana gitu. Jadi ya sebenarnya beberapa pakaian yang dibeli itu hasil voucher semua, hasil gift, bukan uang dari gift ataupun voucher yang kita terima gitu. Terus habis itu ya apalagi ya, tiap bulan dapat. Kemarin juga waktu ulang tahun setahun dapat voucher lagi. Uang pokoknya lancar. Tapi memang benar, kalau memang benar ya, apa namanya, anak itu kayaknya pembuka rezeki ya. Amin. Ya itu tadi, kadang mungkin ya tergantung ya negaranya mungkin ya. Sistemnya, sistem asuransi dan sistem kesehatan. Benar. Ya. Jadi kenapa aku bilang aku sangat berpihak kepada asuransi kesehatan, yaitu tadi ya. Ada banyak udah merasakan keuntungannya dan di sini itu kalau asuransi itu untuk anak dari kantor juga dapat. Iya. Terus habis itu dari, kalau nggak salah dari Tokyo, dari kotanya sendiri dari juga dapat. Wilayah kotanya itu juga dapat. Jadi kalau kita ada anak sakit atau apa, gratis pengobatannya. Jadi ada kayak semacam kartu gitu yang diberikan sama kita. Jadi kita tinggal tunjukin kartu kesehatan sama kartu itu, mau semahal apapun itunya, biaya pengobatannya ke dokternya, kita nggak akan bayar apa-apa, termasuk sama obatnya juga. Banyak kemudahannya berarti. Iya, banyak kemudahan. Jadi kalau apa-apa sedikit sakit aja udah langsung pergi ke dokter. Karena apa? Dari penitipannya juga bilang kayak gitu. Karena kan nggak mau menularkan ke anak-anak yang lain. Benar ya, waspada ya di situ ya. Walaupun hanya misalnya diare dikit doang, padahal udah disuruh, padahal dokternya bilang nggak apa-apa, udah. Ya tapi karena dibayar gratis ya udah pergi. Toh juga dokter anaknya di sini tuh banyak, kiri kanan udah langsung jalan, udah langsung ada gitu. Itu sih pengalaman yang benar-benar membantu kita ya, para ibu-ibu yang mempunyai anak ya. Gitu. Nah, Tante lihat di sini sebagian besar orang-orang di sini itu menyusui gitu loh, Clara. Tapi ada juga yang enggak tuh kan. Sedikit banget Tante lihat. Tapi sekarang udah mulai. Udah itu, malah teman-temanku pada beberapa yang pro ke susu formula. Jadi sebenarnya ada memang yang tetap kayak misalnya ibu yang nggak bekerja mungkin ya, tetap kasih ASI. Tapi itu tadi ada yang mungkin nggak bisa ngasih ASI dan mulai lahir gitu kan. Ya mau nggak mau kan harus susu gitu kan. Seperti itu. Dan juga itu tadi, sebenarnya dokter juga bukan maksa sih, bukan menganjurkan dan ya menganjurkan dan bukan pro ke susu formula atau apa gitu kan ya. Karena di sini itu tiap bulannya itu harus ada level kenaikannya. Itu dikontrol ya. Iya, tiap bulan. Jadi kalau nggak tahu di Indonesia, mungkin teman-teman yang lain kan aku nggak tahu ya, tapi yang dengar-dengar katanya per 3 bulan atau per 6 bulan gitu ya. Kalau di sini tiap bulan sampai umur setahun dikontrol ya, kenaikan berat badannya. Dan itu nanti akan terus turun sampai masuk SD. Jadi itu tadi, karena tiap bulan harus ada level-levelnya itu, ya mungkin ada beberapa dokter yang menganjurkan ini harus dikasih formula juga ya. Jadi double ya, ASI juga dan formula juga. Iya, bukan berarti dokternya itu kontra ataupun pro sama formula, tapi semuanya itu ada maksud baik di belakangnya gitu. Tapi ya
lebih baik ASI kan untuk Iya kesehatan sih, anaknya lebih baik juga ASI. ya. Tapi kan tergantung lagi ke kondisi Si ibu, kondisi masing-masing ibu kondisi ibu ya. atau kondisi Betul-betul. anaknya Ya, seperti apa gitu betul, kan. nggak harus yang itu aja gitu. Ya alangkah baiknya kalau misalnya bisa memberi ASI, beri ASI lah Ya. gitu ya. Tapi kembali lagi kalau dikontrol tekannya itu ternyata kenaikannya kurang, Ya mau harus nggak ditambah mau ya. harus kita gimana caranya ya ASI tetap dikasih, tapi tetap kita harus tambahin dengan formula seperti itu. Dan di sini itu apa namanya tetap ada batas kontrol, anaknya nggak boleh terlalu kurus dan anaknya nggak boleh terlalu gemuk. Kalau ibu mengandung juga begitu kan? Begitu waktu hamil kemarin. Hamil berapa bulan, berat badannya berapa. Kalau naik disuruh diet. Iya. Kalau kurang disuruh makan. Jadi awal itu udah di awal pemeriksaan kehamilan, itu yang satu hal yang mungkin jadi pengalaman aku juga. Kalau teman-teman dengar teman-teman yang di Indonesia gitu kan, udah mau makan apa aja boleh lah, itu kan selama hamil, karena itu nanti nutrisinya akan masuk ke anaknya gitu kan. Nanti kalau berat badannya naik gitu ya, nanti setelah melahirkan bisa diturunin gitu kan. Dengar-dengar beberapa begitu, makan aja apa yang mau dimauin gitu kan. Ternyata waktu datang maksudnya ke sini gitu kan, dimarahin sama dokternya. Dimarahin sama dokter, kamu nggak boleh makan sembarangan gitu kan. Terus kemudian kamu nih ya sampai nanti melahirkan hanya boleh naik 10 kilo dari berat badan yang sekarang, nggak boleh lebih. Kalau nggak itu akan pengaruh ke kondisi bayimu, akan jadi penyakit juga nanti. Ya udah tiap kontrol, ini kamu naik 1 kilo ya. Kemarin makan apa aja? Kemarin makan apa, ini nggak boleh, ini harus sebutin satu-satu. Iya benar, nggak boleh makan aku tuh suka banget namanya yang manis-manis, kue segala macam, minuman. Tapi selama masa kehamilan itu benar-benar puasa, dikontrol. Iya. Karena jadinya dicerewetin. Dan yang kedua, di Jepang itu aku nggak pernah dikasih vitamin. Jadi dari nutrisi itu dari alami ya. Apa yang dimakan sama ibunya. Aku pernah nanya kayak gini sama dokternya dengan polosnya. Karena aku dengar kan dari teman-teman yang lain, setelah waktu hamil itu dikasih ini, dikasih itu, dikasih itu gitu kan, pengotokan. Terus aku bilang, "Dok, aku nggak ada dikasih apa-apa ini ya." "Kamu mau dikasih apa?" gitu kan. "Itu kehamilan kamu tuh nggak kenapa-kenapa. Kamu itu udah makan aja yang banyak." Maksudnya makan yang banyak kan terkontrol gitu kan. Makan yang sehat, bergizi. Nggak sembarangan gitu lah. Yang modelnya nggak usah ngaco deh. Kan maksudnya sembarangan, maksudnya daging juga ada, ayam juga ada, ikan juga ada, proteinnya sayur, lengkap, vitaminnya, kacang-kacangan. Udah nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah ngaco minta vitamin, kamu nggak sakit apa-apa, nggak perlu ada obat-obatan yang mau dikasih aku itu. Jadi beneran nggak ada yang kasih apa-apa selama. Berarti benar-benar nutrisi dari mamanya sendiri ya, dari apa yang mamanya makan ya. Makanya itu aku benar-benar jaga makanan banget. Di 9 bulan kehamilan itu nggak pernah yang puasa, maksudnya mie instan ya. Di sensor namanya kesebut, nggak makan puasa mie instan. Terus puasa makan soda juga, kemudian puasa sushi mentah. Aku nggak makan. Terus aku nggak makan yakiniku selama 9 bulan. Ya ampun. Tapi kalau pengen makan daging, makan tapi tetap dimasak. Tapi steak gitu modelnya. Lebih bener lah masaknya ya. Jadi waktu pengen kalau makan steak kayaknya aku itu jadinya gini, aku rebus dulu tuh dagingnya. Habis direbus kayak diungkep ya, diungkep kan, karena dalamnya itu kan harus matang kan. Baru nanti di grill atau dipanggang gitu. Ya caranya begitu, tapi ya tidak mengurangi rasa gitu kan, ya udahlah pikirku begitu. Dan itu tadi ya benar-benar strict banget, nggak makan, bener-bener ngurangin apa yang manis-manis ya. Kalorinya benar-benar dijaga, kalori, lemak, semuanya, besinya kontrol semuanya. Tapi semuanya alami dari makanan. Iya. Nggak dari obat ya. Nggak ada obat sama sekali. Ini tante dengar ini bukan dari Clara aja, beberapa teman tante juga ada. Iya, ini kan kamu belum ngerasain di sini kalau hamil gimana kalau kita pergi ke dokter kandungan, terus berat badan kita naik, terus kita dimarahin sama dokternya. Dokternya bilang, udah mulai bulan depan kamu diet aja, makan banana aja. Nangis, ada yang nangis loh gitu. Tapi itu dokternya bukan gimana, itu maksud dokternya untuk kebaikan gitu, untuk kebaikan si ibunya juga si anaknya gitu.
di sini tuh kayaknya paling anti ngasih Obat ya. obat atau vitamin sama orang yang sehat. Maksudnya dia melihat itu sehat gitu kan. Tapi kita mau kayaknya misalnya mau nambah suplemen aja itu ya. Kayaknya susah banget minta resep dokter itu gitu. Tanda tanya dulu ya. Iya. Apa? Fungsinya apa? Iya. Apa kamu nggak bisa makan, misalnya makan sayur, misalnya makan buah, makan itu dulu. Kalau dari itu badan kamu nggak bisa menghasilkan vitamin, baru minta vitamin ke sini, gitu ya. Kecuali kalau benar-benar ada suatu penyakit yang membuat kondisi badan kita kurang sehat atau apa nggak bisa memproduksi sesuatu dalam tubuh kita gitu ya, baru mereka kasih ya. Dan memang di sini tuh jalan itu adalah yang olahraga yang paling penting sih, aku bilang. Memang sih lingkungannya nyaman untuk jalan kalau dibandingkan di Indonesia. Ya tapi kalau di Indonesia misalnya kalau mau jalan juga ada beberapa taman juga ya. Sih, ya naik sampai di sana naik motor kayak atau naik mobil sempatin jalan gitu. Kalau yang di sini kan mungkin kita jalan kemana aja tuh masih aman gitu kan. Benar. Apalagi malam juga nggak ada apa-apa. Yang adanya nanti kita di-stopin itu polisi Pak kalau malam jalan. Daju buka, maksudnya ditanya nggak kenapa Pak gitu, pulang kerja ya, paling ditanya gitu, iya gitu. Paling kita jalan diliatin dulu sebentar, paling gitu. Aku tuh pernah di stop sama polisi ketika pulang arba itu jam 2 pagi. Terus mungkin dikira aku anak SMA kali ya. Cut dulu. Satu pengalaman, pernah dicegat sama polisi. Silakan. Oh iya, pernah dicegat sama polisi gitu. Jadi kan kalau dulu waktu sekolah bahasa Jepang itu kan pagi kan sekolah, siang sampai sore itu kerja, malam itu arba itu sampai selesai itu jam 12 malam. Sampai di rumah itu atau asrama itu jam 1 atau jam 2. Nah, habis itu makan segala macam, tidur bangun jam 4 udah langsung ke sekolah lagi. Terus beberapa kali di stop tuh sama polisi waktu pulang, tanyain dari mana, kamu ngapain di sini gitu kan. Terus coba lihat kartu residenmu, terus orang tuamu kemana gitu. Jam segini gitu ya. Terus habis itu jam segini di mana, ya udah kita tunjukin, kita jelasin, aku jelasin di situ, baru pulang dari sini. Oh, terus mungkin dikira mau melarikan diri dari rumah ya. Mungkin. Terus dia bilang, oh kalau kayak gitu kita anterin sampai depan rumah. Dan memang benar dianterin. Dan identitas kita itu dicatat loh sama polisi. Iya. Dicatat sama polisinya, nomor residennya berapa, terus alamat ini mana. Dan beberapa kali mungkin namaku tuh ada di list. Gara-gara pulang kemalaman. Dan beberapa kali diantar Pak Polisi, dan polisinya beda-beda. Ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda. Kalau naik sepeda tuh polisinya sepedanya tuntun, diajak jalan, kita diajak ngobrol gitu. Benar. Ya pengalaman di sini sih beda-beda, tapi ya mungkin cara negara ini menjamin keselamatan si masyarakatnya ya. Yang penting kita jujur kita aja kan. Ya tante juga pengalaman waktu baru nikah kan, percaya nggak percaya gitu, setelah kita lapor ke kelurahan, habis itu ke kedutaan, habis itu ke imigrasi, tak pikir bercanda itu polisi itu bakal datang ke rumah buat ngecek kita gitu. Itu ternyata bener gitu loh, bunyi pingpong gitu depan rumah. Untung kebetulan suami belum pergi kerja gitu waktu itu, Papa Uji masih kerja kan. Terus buka pintu, terus dia bilang, oh saya mau ngecek nama ini udah kemarin terdaftar dan masuk ke wilayah daerah sini, jadi wilayah polisi mana, jadi polisinya itu ngecek benar nggak orang ini tinggal di sini. Oh iya benar istri saya gitu. Terus tante ngelongok gitu, oh Anata Rizka, hai, oh kamu iya gitu, oh oke gitu. Itu beneran loh di sini dicek bener gitu, bener nggak orang ini tinggal di sini gitu. Itu benar itu. Tapi syukur ya Clara, beberapa kali ditemenin Pak Polisi pulang. Mungkin kiri kanan ngeliat ada orang lewat, kenapa ini anak gitu kan. Oh benar, jam segini gitu. Dan ada polisi yang nemenin. Katakan kalau di sini ada polisi yang nemenin tuh langsung diliatin kanan kiri. Oh kayak gimana gitu. Tapi ya udahlah. Jalan aja, tapi bersyukur kan ditemenin sampai depan rumah. Konsekuensi tinggal di negara ini. Seperti itu. Nanti pengalaman ini diceritain sama anak-anak kalau udah gede, Clara. Mama dulu loh gitu. Masa sih kayak gitu. Oke Clara, suruh.
Masa tua pengen tinggal di Indonesia, di Jepang. Pengen tinggal di Indonesia. Ya untuk saat ini di Jepang dulu ya. Iya. Jeremy, Untuk 10 juga sampai sekolah mungkin, di sini iya. ya. Tapi nggak menutup kemungkinan Jeremy akan sekolah di Indonesia juga sih. Ya nggak tahu lah kita ke depannya ya. Untuk saat ini di sini. Seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Masih ada banyak orang loh yang mungkin Kurekara setelah ini menempuh kehidupan seperti Clara, belajar bahasa Jepang, itu kerja, sedikit ada pesan lah, apalah. Yes, mungkin terdengar klise, tapi satu sih jangan menyerah aja. Karena apapun yang dihadapin sekarang itu akan membentuk kita, dan hasil pembentukan itu ternyata akan berguna di masa yang akan datang. Karena apa? Ya itu tadi, Jepang itu terkenal disiplinnya, tegasnya, dan tepat waktunya gitu kan. Dan selama benar-benar di Jepang, pertama kali Jepang itu rasanya kok waktu arubaito, kemudian bekerja juga, sekolah juga, di sekolah juga harus mengerjakan tugas, dan tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu, apapun alasannya itu nggak boleh delay atau apa ya. Dan itu membuat aku membentuk pribadiku untuk menyelesaikan pekerjaan juga jadi tepat waktu. Dan itu mungkin jadi disiplin ya? Iya. Membentuk kedisiplinan ya. Dan juga kan dari situ kan bisa jadi belajar yang namanya multitasking ya. Di situ kan waktu pada saat itu ada 3 hal yang dilakukan dalam satu hari misalnya seperti itu. Dan itu jadi hal yang membentuk aku dan membuat aku sekarang misalnya ada pegang beberapa proyek, dipercayakan sama manajer untuk megang beberapa proyek, misalnya proyek di luar negeri atau proyek di Jepang. Dan itu dikerjakan di waktu yang bersamaan gitu. Jadi di situ sudah tahu bagaimana membuat prioritasnya. Yang mana duluan. Terus bagaimana supaya ini bisa jalan bareng. Wow, benar. Ya bagaimana ini bisa jalan bareng. Kemudian bagaimana bisa jadi semuanya sesuai selesai tepat waktu. Jadi mungkin sebenarnya capek dulu hanya habis pulang ke rumah itu pasti nangis tiap malam. Kok kayak gini? Iya, rasanya kalau ngeliat teman-teman yang mungkin dulu rasanya kalau ada teman-teman yang kaya ya rasanya pengen jadi anak orang kaya. Aku pikir kenapa ya bapak sama mamaku tuh bukan orang kaya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana ya semuanya. Jadi itu kayak membuat kaya bukan dari mama bapak, tapi kaya pengalaman dan berusaha sendiri ya. Jadi semuanya itu benar-benar dimulai dari nol dan usahanya sendiri, maksudnya usaha sendiri yang diberkahi sama Tuhan gitu kan. Dan didukung juga oleh orang tua dan kan. Dan didukung orang tua juga. Jadi mungkin mikir lagi kalau udah sekarang nih ya, mungkin kalau misalnya aku lahir dari anak orang kaya, aku nggak akan ngalamin seperti ini. Terus jadinya sekarang lebih menghargai hal-hal kecil. Jadi sebenarnya hal yang dialami sekarang sesakit apapun itu, percayalah itu yang akan membuat nantinya lebih menghargai hal-hal kecil, lebih menghargai apa yang kita punya, bersyukur, nggak ngelihat ke atas, tapi ngelihat bersyukur dengan apa yang kita punya, dan jadinya kita mempunyai itu akan sendirinya keluar rasa empati dan simpati yang lebih besar lagi ya, maksudnya seperti itu. Jadi ya jangan lelah dan ya jangan menyerah juga sih. Dan yang satu, apapun kejadiannya, mau apapun ya agama kita ya, pasti diajarkan untuk berdoa gitu kan. Benar. Jadi apapun agamanya, kalau memang dirasa itu sulit atau apa, boleh datang ke Tuhan sambil nangis-nangisan, gak ada yang larang. Dan itu memang aku jujur aku lakuin tiap hari, dan bukan untuk sok rohani atau apa, tapi itu menjadi kayak kasih kekuatan gitu ke aku ya untuk menghadapi semuanya. Tapi ya itu tadi, apapun agamanya pasti diajarkan untuk berdoa gitu kan. Ya. Dan mungkin waktu Clara kesini juga, ya kayak Clara tadi bilang, kenapa mama bapakku bukan orang kaya gitu. Tapi mungkin doa yang mereka berikan buat Clara ya. Ya dukungan doa dari jauh itu jadi kekuatan juga buat Clara ya. Mungkin mereka nggak ngewarisin harta, nggak ngewarisin materi, tapi mereka ngewarisin
cara mendidik dan juga doa yang pastinya ya, yang selalu ada di setiap langkahku misalnya seperti itu. Dan ya itu tadi kembali lagi, jangan bandel terhadap rencananya Tuhan, seperti yang tadi Tante bilang kan. Kalau Tuhan kalau memang ada kesempatan tapi kita tetap bandel, mungkin kita nggak akan bisa maju, maksudnya nggak akan bisa diproses seperti itu. Memang kan Tuhan memproses, sakit kan, gitu. Tapi kalau kita melenturkan diri dengan apa yang Tuhan proses, mungkin itu akan kita jalani lebih lebih tanosi, lebih senang, kayaknya walaupun happy, sakit, gitu. Walaupun sakit, sedih, tapi berusaha mensyukurinya itu mungkin rasanya akan berbeda ya. Sekarang ini jadinya lebih kayak gimana? Nggak punya uang masih bisa dicari, ibaratnya seperti itu ya. Kemudian ya gimana pun ceritanya ya pasti terdengar klise, tapi uang bisa cari. Tapi kan rasanya kita punya kesehatan, ya itu yang utama. Kita masih dikasih kesempatan untuk bangun pagi tiap hari, itu aja menjadi hal yang sebenarnya harus disyukuri gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir ngurus anak setelah anak dijemput dari penitipan sampai di rumah pasti nggak diam kan? Enggak, langsung harus nyiapin makan, nyuci, ngurus anak juga sambil ngapa-ngapain juga. Iya, harus beres-beres. Misalnya ada telepon dari kantor harus sedikit juga, yang kayak gitu kan pasti ada juga. Pasti, dan baru bisa istirahat setelah anaknya istirahat juga. Setelah tidur anak ya bisa istirahatnya mungkin di jam 10 atau jam 11 malam gitu kan. Dan sementara harus bangun pagi-pagi lagi. Bangunnya selalu jam 4 misalnya gitu. Tidurnya hanya mungkin berapa jam itu? 5 atau 6 jam kali ya. Jadi ya, tapi itu tadi kan badannya lama-lama lebih terbiasa dan menjadi mengontrol kita jadi lebih, aku bilang sih mawas diri ya. Karena kita udah lebih aware sama kesehatan kita kan. Jadi kalau aku pribadi nggak mau terlalu lagi sembarangan makan yang aneh-aneh misalnya. Jadi udah tahu kapan mau makan yang instan-instan, terus kapan mau yang makan junk food apa segala macam. Pengen sih, boleh sih, bukan nggak boleh, tapi kita bisa mengontrol ya. Karena dari situ ada banyak hal-hal yang pengen kita nikmati gitu loh. Maksudnya nggak hanya sekedar uang. Benar. Tapi ada hal-hal yang mungkin misalnya tumbuh kembang anak kita pengen lihat pastinya gitu kan. Dan dari sana kita harus berpikir kita harus sehat. Benar. Jadi tadi ini juga kalau misalnya mamanya sakit gitu loh, pasti repot. satu rumah yang repot. Benar. Betul. Makanya yang kalau dibilang orang kan, iyalah kan mikirnya kau sekarang nggak kayak gini karena uangmu udah banyak. Bukan begitu. Enggak, uangku tuh nggak banyak gitu loh. Kalau misalnya mau dilihat rekening ya nggak ada apa-apanya dibandingkan sama yang mungkin punya uang gitu kan ya. Tapi itu tadi kembali lagi, apa sih yang mau dicari gitu loh. Kalau kita nggak sehat juga uang kita ada nolnya berapa juga benar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dinikmati gitu kan. Betul. Jadi yang utama sekarang ya udahlah nikmatin aja apa yang ada gitu. Tapi itu tadi kenapa aku bisa ngomong seperti itu, mungkin dari dulu aku udah mungkin di pembentukan Tuhan terhadap diriku ya. Benar. Untuk nggak semua hal yang akan sesuai sama rencanamu gitu kan. Terus aku belokkan nih dikit-dikit biar kamu tahu rasanya kayak gimana gitu kan, dipukul atau apa gitu kan. Tapi bukan dipukul dalam artian pukul seperti itu, tapi ada tantangan, diajar sama Tuhan dengan berikan pelajaran ya. Tapi mungkin dari situ jadi membentuk Clara untuk menghargai yang sekarang ini. Iya, benar. Apa yang Clara peroleh sekarang ini, apa yang ada, yang Clara punya sekarang ini, baik itu karir, baik itu rumah tangga bersama suami dan anak, baik itu apa yang ada, ya rumah sekarang udah ada. Kemarin kita datang, rumahnya nggak kecil loh. Umur berapa sekarang Clara? Minggu depan 33. Minggu depan ulang tahun 33, rumahnya udah segede itu gitu loh. Ya maksudnya dari situ kan bagaimana Clara harus menghargai apa yang Clara punya ya. Tuhan membentuk itu ya untuk menghargai itu semuanya gitu kan. Nggak sembarang dipakai. Iya, nggak sembarangan. Jadi ya gimana ibaratnya, betul. Karena mungkin dulu mikirnya kalau orang berduit tuh rasanya bisa melakukan apa aja gitu kan ya. Makanya mikirnya terlalu dangkal, kenapa mama bapakku bukan orang kaya yang mewariskan uang segala macam sehingga aku bisa misalnya kuliah di Amerika, kuliah di Inggris atau apa. Tapi ternyata
Tuhan kasih kesempatan untuk aku bisa ke negara-negara tersebut dengan usahaku sendiri gitu. Kerja. Iya, dan dibayari itu pastinya. Bonus. Bukan pakai uang pribadi. Itu yang video tante yang kemarin Bang Ingot bilang apa? Itu bonus tante. Gitu kan. Bonus, betul. Bonus dari kerja keras kan. Gitu. Dulu mikirnya pengen keluar negeri, tapi selalu keluar negeri itu dapat bayaran dari dibayar atau nggak pernah keluar negeri itu Bayar sendiri. beneran. Kecuali setelah itu barengan sama orang tua atau keluarga ya. Itu lain lagi Itu kan. lain lagi. Tapi Kalau ketika yang menginjak negara baru, selalu itu dapat dari dinas. bersyukur ya. Iya. Oke. Jadi intinya banyak bersyukur, banyak berdoa, dan jangan menyerah dan berdoalah. Doa ya kalau ada kesusahan ya. Ini bukan hanya buat Clara aja atau bukan buat yang nonton aja, buat tante sendiri loh. Benar. Masih panjang Iya, hari masih esok. panjang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Benar. Mungkin apa yang ku alami sekarang aku bisa lewatin gitu kan. Tapi percayalah Tuhan pasti akan naikkan level itu gitu. Dan apalagi kembali lagi dengan udah ada sedikit pondasi gitu iya. Ya. Sudah ada kekuatan gitu kan. Udah ada kekuatan ya, Tuhan aja mampukan sampai berjalan sampai sejauh ini, pasti Tuhan mampukan untuk menjalani hal-hal yang lebih berat lagi atau hal lebih besar lagi. Kita nggak tahu ada hal apa yang hari depan yang Tuhan percayakan. Yang satu pasti yang ku imani ya kan, Tuhan itu udah sediakan rencana yang indah sih buat tiap orang. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh loh. Iya, kalau orang itu sungguh-sungguh ya, ya Tuhan juga nggak akan mungkin ngasih rencana yang indah buat orang yang malas ya. Malas itu dia. Nah, itu tadi ya, selama Tuhan melihat kerja keras kita kan, ada yang bilang oret labora ya, bekerja sambil berdoa. Dan aku bilang sih itu benar. Kita nggak mungkin hanya berdoa terus tanpa ada melakukan sesuatu. Dan kembali lagi, kalau kita bekerja terus tanpa ada iman, itu sebenarnya susah. Aku bilang kenapa orang Jepang, kenapa banyak orang stres di Jepang itu? Karena mereka kerja kerasnya terus dan tidak ada punya dasar atau fondasi untuk mensyukuri yang mereka dapat. Dan mereka kan kalau misalnya saya larinya ke alkohol. Iya, maksudnya main itu, jadi mereka dapat uang. Uang ini dipergunakan buat apa gitu ya. Jadinya kan kalau kita misalnya bisa lebih menghargai ya, hasil dari yang Tuhan juga kasih ke kita kan. Kita menghargai kesehatan kita menghargai keluarga kita menghargai orang di sekitar kita menghargai orang-orang yang mungkin nggak kelihatan di belakang kita yang pernah mendukung kita, seperti itu kan. Dan banyak yang bunuh diri juga kan di Jepang karena stres ya, mungkin tadi mereka aku bilang sih kesepian dan nggak punya Tuhan. Maksudnya mereka nggak punya dasar untuk berharap sih, aku bilang ya. Maksudnya kalau kita kan mungkin kalau di Indonesia kita tahu setiap agama mengajarkan kebaikan. Misalnya kita diajarkan sembahyang atau sholat lah atau apa, atau ke gereja atau ke masjid atau kemana gitu kan ya. Tapi kita punya harapan, ada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tapi orang Jepang kan tidak melakukan seperti itu gitu kan. Makanya terkadang sekarang ini itu yang akan sebenarnya itu jadi sedikit tantangan sekarang buatku untuk menjadi contoh buat suamiku ya. Iya, betul ya. Karena kan suamiku kan orang pertama kan Buddha gitu kan ya. Terus belajar Kristen itu gimana. Terus terkadang dia bilang ini kayaknya nggak masuk akal seperti itu. Tapi aku bilang, kenapa kamu bilang nggak masuk akal seperti itu? Karena ya begini pemikiran orang Jepang. Tapi kita nggak tahu kan, kita kan yang ciptain itu kan Tuhan. Ya ibarat seperti itu ya, kalau dengan kata-kata umum ya, bahasa-bahasa dasar anak SD seperti itu. Terus tapi selalu minta pertuntunan Tuhan untuk menunjukkan ke dia bahwa semuanya itu bisa terjadi. Dan apapun yang dilakukan selama kita itu tadi kita usahakan dan berdoa, ya walaupun hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi kita, tapi nggak tahu kenapa ada kekuatan untuk melaluinya gitu, menghadapinya sih. Bersyukur juga ya, bisa jadi berkat juga buat suami ya. Ya mudah-mudahan. Buat keluarga suami juga mudah-mudahan ya. Amin. Betul. Oke Clara, terima kasih buat hari ini. Cuacanya sejuk, anginnya agak kencang sedikit. Sehat-sehat buat
Clara, Tante juga buat sehat-sehat. keluarga di Indonesia, buat keluarga yang di Jepang juga, Amin. buat mama yang di Kumamoto ya. Iya. Keluarga dari suami ada di Kumamoto, juga buat sehat-sehat semua. Pekerjaannya juga lancar, Amin. pekerjaan suami juga lancar. Amin. Ya semuanya kembalikan kepada Tuhan. Bersyukur hari ini bisa ngobrol Iya. dengan Clara. Jauh-jauh datang ke Roppongi. Enggak Terima jauh. kasih. Biasanya tante pergi ke Bijusukang sana itu sama Papa Oji. Ya tapi nggak nyangka ya sampai disamperin ke Roppongi gitu. Ya tante kalau yang lainnya minta tante ketemu di mana gitu. Ya di sini boleh, ayo boleh, pokoknya ada tempat duduk kita ngobrol gitu. Pasti. Ya Tuhan, serahkan kepada Tuhan juga. Iya. Ya paling tidak video ini juga kalau misalnya ada yang nonton atau tidak ada yang nonton gitu, tapi tante tetap pasang di sana gitu. Ya semoga menjadi berkat. Semoga menjadi berkat. Ya siapa tahu gitu ya. Ya suatu kebetulan mungkin orang lihat apa sih ini gitu. Dan orang melihat dan itu bisa jadi yang pemicu semangat, apa misalnya orang yang lagi penat atau apa, ada jalan keluar yang kayak gitu, ya tante berharap. Dan gitu sih. Percaya nggak percaya ini aku baru cerita versi lengkap kehidupanku itu ke tante doang. Mungkin ada teman-teman yang tahu sedikit gitu, tapi ini lebih lengkap ya. Full versionnya dari mulai awal sampai akhir sampai sekarang ya. Tante belum pernah ketemu keluarga Clara. Ya papa mama semoga sehat ya. Amin, ya mudah-mudahan ada waktu kesempatan misalnya untuk ke Jakarta gitu bisa ketemu. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa semuanya. Sayonara. Bye bye.